Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnaini. Saya dari kelas C angkatan 2018 Universitas Megarizky Makassar. Baiklah, di sini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang waspada hipertensi pada masa kehamilan atau biasa disebut dengan preeklamsia. Nah, apa itu preeklamsia? Preeklamsia adalah penyakit yang timbul oleh karena kehamilan yang ditandai dengan tensi yang tinggi atau hipertensi, kemudian terjadi bengkak atau edema yang terjadi pada tungkai atau ekstremitas, yaitu pada tangan dan kaki. Kemudian ada proteinuria, yaitu adanya zat protein dalam air seni. Kemudian biasanya terjadi pada umur kehamilan di atas 20 minggu. Kemudian ada beberapa penyebab yang menyebabkan ibu hamil mengalami hipertensi atau preeklamsia. Nah, ada beberapa penyebabnya, yaitu adalah primigravida atau kehamilan pertama, yang kedua kehamilan kembar, yang ketiga hamil anggur, yang keempat ibu penyakit kencing manis, selanjutnya ibu di atas 35 tahun atau di bawah 20 tahun, kemudian ibu dengan kegemukan atau obesitas, kemudian tekanan darah tinggi sebelum hamil, kemudian ada penyakit ginjal, kemudian pernah preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Kemudian terdapat tanda dan gejala pada preeklamsia. Preeklamsia ringan adalah timbulnya hipertensi yang disertai protein urin dan atau edema setelah kehamilan 20 minggu. Kemudian preeklamsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi di atas 160/110 mmHg disertai protein urin dan atau edema. Pada kehamilan 20 minggu atau lebih, sakit kepala di daerah frontal, diplopia, kemudian terjadi penglihatan kabur, kemudian nyeri di daerah epigastrium, kemudian mual atau muntah. Selanjutnya lanjut ke eklamsia. Eklamsia adalah kelainan akut pada ibu hamil. Saat hamil tua, persalinan atau masa nifas ditandai dengan timbulnya kejang atau koma, di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsia, yaitu seperti hipertensi, edema, kemudian proteinuria. Selanjutnya, bagaimana pencegahan dari preeklamsia itu sendiri? Yang pertama, diet yang tepat dan seimbang dengan mengurangi konsumsi garam, makan 4 sehat 5 sempurna atau gizi seimbang. Kemudian cukup istirahat yang cukup pada saat hamil dapat diartikan dengan bekerja yang disesuaikan dengan kemampuan. Selanjutnya, pengawasan antenatal. Jadi pada saat trimester pertama itu kita kontrol ke rumah sakit atau puskesmas terdekat sebanyak 1 kali, kemudian trimester kedua sebanyak 1 kali, kemudian trimester ketiga sebanyak 2 kali. Kemudian perbanyak minum air putih. Nah, adapun komplikasi pada preeklamsia yaitu bisa menyebabkan solusio plasenta, kemudian perdarahan otak, ketiga kelainan pada mata, kemudian edema paru dan nekrosis paru. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.